Yo, assalamualaikum kawan. Kali ini kita akan eh, pergi ke Surabaya bagian barat banget. Jadi kalau saya tinggalnya di Surabaya Barat, maka ini destinasinya Surabaya Barat banget gitu ya. Jadi ini ibaratnya seperti kita pergi ke tempat matahari terbenam. Nama tempat yang kita kunjungi ini adalah Manuan. Jadi satu kawasan yang sangat padat penduduknya ya. Lalu lintasnya cukup padat juga di daerah barat banget di Surabaya. Oke. Nah, nanti kita lihat apa saja yang kita lalui selama perjalanan dari tempat saya menuju ke Manuan. Oke, ciao. Seperti biasa, muter dulu. Malum, tinggal di Atemen. Ini parkiran favorit ya. Jadi yang parkir-parkir di sini tuh memang yang penghuni. Karena apartemen ini juga ada OYO gitu ya. Jadi dipakai hotel juga untuk budget hotel online. Dan kita lihat dia rame. Kayaknya orang-orang yang nginep. Jadi apartemen yang saya tinggal ini ada 2 tower. Jadi ada tower 1 dan tower 2. Namanya adalah Pavilion Permata ya. Nah, tower 1 itu adalah apartemen yang duluan dibangun dan sekarang sudah ada OYO. Sedangkan apartemen yang tower 2 itu adalah Red Doors ya. Jadi ada hotel budgetnya masing-masing. Nah, di depan itu ya, bangunan yang cukup tinggi itu adalah namanya adalah GSL ya, Grand Sungkono Lagoon. Itu apartemen yang sebelah. Oke, jadi ini seperti kita ngitari Goci Mall ya. Goci Mall yang sekarang hanya dipakai beberapa unit saja ya, termasuk SIM Corner. Oke mas, matur nuwun mas. Oke mas. Wah, itu tempe penyet depan Atemen sudah buka, alhamdulillah akhirnya. Sudah 1 bulan lebih loh nggak buka itu. Nggak tahu saya kenapa. Oke, kita sekarang menuju ke Bundaran Satelit ya. Nanti kita akan mengambil arah menuju ke Kupang Indah, kemudian baru nanti sampai di Sukomanunggal, kemudian Darmelan. Oke. Di bawah jalan ini adalah underpass yang menghubungkan Maijen Sungkono dengan HR Muhammad. Oke, lampu hijau. Ya, kita sekarang menuju ke namanya adalah Kupang Indah ya. Nah, itu jembatan yang di atas adalah tol ya. Jembatan yang di atas adalah tol. Kita turun. Di samping kiri ini ada Hotel Mercure, hotel dan apartemen. Tapi rasanya sekarang benar-benar efek pandemi luar biasa. Semua okupansi hotel turun drastis ya. Apalagi sejak PPKM diberlakukan pada bulan Juli kemarin.
Setelah melewati Ngesong, kita sekarang di daerah Kupang Jaya. Ini area perumahan ya. Dan juga ada beberapa usaha-usaha makanan di kiri kanan jalan. Nanti setelah ini kita akan mengambil menuju ke kanan ya, ke arah Jalan Sukomanunggal ya. Kameranya silau ya, maklum kita menuju ke barat, jadi kita ya pasti begini ya, backlight ya, karena kita mau menuju ke arah barat. Oke, lampu hijau. Surabaya Barat itu termasuk kawasan yang padat penduduknya ya, karena pembangunan kota Surabaya itu memang sekarang perluasannya ke arah barat. Karena kalau ke arah timur sudah habis. Arah timur tuh nanti akhirnya ketemunya laut gitu. Jadi kalau bicara mengenai prospek pengembangan Surabaya, memang arahnya ke arah barat. Jadi dulu Dukuh Kupang atau mungkin Majen Sungkono, Bukit Mas, itu mungkin 20 tahun yang lalu itu adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan sudah pinggiran Surabaya begitu ya. Tapi sekarang dengan semakin bertambahnya perluasan ke arah barat, daerah-daerah tadi itu yang saya sebutkan itu sudah seperti bukan lagi pinggiran, dia sudah ibaratnya terdorong ke tengah gitu ya. Tapi daerah yang kita akan kunjungi ini, Manuan ini ya, jadi ada Balongsari, Manuan, itu memang kawasan yang paling barat. Dulu kalau orang dengar rumahnya mana, Balongsari atau Manuan, jauh banget itu. Nah sekarang ini ya tetap jauh, sama aja. Cuma mungkin sudah terasa apa ya, ya sekali lagi transportasi pribadi semakin banyak, jalan-jalan pun sekarang banyak yang dibuka ya, tidak perlu lagi muter-muter, sehingga orang lebih merasa ini aja, dekat saja. Ini kita masuk ke daerah namanya Darmo ya, perumahan Darmo. Jadi Darmo yang saya masuk adalah Darmo di Surabaya Barat, bukan Raya Darmo ya, berbeda. Darmo Surabaya Barat ini adalah hunian untuk elit ya, orang-orang elit, dan termasuk real estate generasi pertama dari tahun 80-an ya. Jadi kalau misalnya ada orang di Surabaya rumahnya di kawasan Darmo, ini berarti termasuk salah satu crazy rich ya, yang generasi awal. Kalau saya bukan crazy rich Surabaya, saya crazy Surabaya, ya beneran gila ya. Yuk, hijau ya. Oke, lepas. Daerah ini daerah yang langganan banjir ya. Walaupun terletak di kawasan elit, tapi daerah ini selalu daerah yang banjir ya ketika hujan gitu ya. Ini akses utama yang nanti akan menghubungkan kita ke Surabaya yang lebih barat lagi melalui sisi yang dalam. Karena kalau jalan yang besar itu ada di sebelah kanan saya, itu ada satu jalan yang menghubungkan sampai ke Gresik gitu ya. Salah satu ciri khas kalau misalnya menuju ke daerah Surabaya Barat, di mana trafiknya cukup padat dan sepeda motor ini luar biasa dari kiri kanan. Untung belum dari bawah atau atas itu ya. Jadi harus banyak bersabar ketika mengendarai mobil menuju ke daerah di Surabaya Barat. Karena kalau di Surabaya itu yang kawasannya padat penduduk dan trafiknya cukup ya boleh dikatakan memusingkan, itu adalah di daerah barat dan di daerah utara. Ini perlu ekstra kesabaran ya. Oke, kita sekarang habisnya akan memasuki daerah yang disebut sebagai Balongsari. Ini juga salah satu daerah yang padat penduduknya di Surabaya Barat. Sebagai informasi, sekarang ini jam 4 sore ya. Sekarang ini jam 4 sore. Dan memang kalau jam 4 sore ini matahari sudah mulai turun ya. Sudah mulai turun, tapi
panasnya itu tetap terasa gitu ya. Di Surabaya itu matahari cepat terbit dan lambat turunnya. Jadi walaupun di jam 4 maghrib, sekarang ini maghrib jam setengah 6 ya, setengah 6-an, tapi jam 4 ini matahari cukup terasa panas gitu ya, dan membuat silau juga kadang ya. Nah ini kita di depannya ada perempatan Balongsari. Oh, perempatan Balongsari ini legend, karena kalau misalnya banjirnya nggak tanggung-tanggung ya. Di daerah sini banjir bisa selutut gitu ya. Oke, jalan-jalan, lampu hijau. Ini perempatan yang luar biasa padat sekali. Apalagi kalau sudah masuk maghrib sampai jam 8 malam, padatnya minta ampun. Nah, ntar lagi kita akan meninggalkan Balongsari, masuk ke kawasan namanya Lempung, ya, daerah Lempung namanya. Nanti setelah Lempung kita akan memasuki namanya Manuan, ya. Dan Lempung, lihat ya, luar biasa padat, mobil, sepeda motor, wuih, banyak sekali nih. Dan di sini yang perlu kesabaran, ya. Apalagi kalau saya bawa Eva seperti begini ya. Eva ini termasuk lebar ya. Jadi harus tahu betul timing untuk kita belok, ngambil haluannya ya. Karena kan bukan seperti mobil-mobil yang kecil gitu. Ini dia ya. Kita sudah masuk ke Manuan ya. Lempungnya sudah, kita sekarang masuk ke Manuan ya. Daerah Manuan ya. Cukup melelahkan kalau misalnya terjebak kemacetan dan kepadatan di daerah sini, karena jalannya kecil, jalannya nggak terlalu lebar. Manuan. Di sini kanan kiri, rame ya. Jadi banyak orang dagang, berjualan makanan, baju, handphone, macam-macam ya. Jadi di sini nanti kalau malam itu ramai dan riuh gitu ya. Ramai dan riuh. Nah, kita menuju ke kiri, menuju ke arah terminal Manuan ya. Meskipun sekarang terminalnya kayaknya enggak banyak berfungsi, karena angkot atau bemo di Surabaya boleh dikatakan mati suri ya, karena sudah banyak orang beralih menggunakan transportasi lainnya gitu ya. Ini namanya Manuan ya, Manuan Tama. Kita bisa lihat rame ya. Ini kalau misalnya kemarin waktu bulan Ramadan, waduh, jam sekian, dimana jam-jam berburu takjil, itu sebelah kiri jalan itu ya, isinya itu orang jualan takjil semua. Wih, luar biasa padat gitu ya. Waktu kemarin Ramadan kemarin ya. Dan ini situasinya sekarang kita lihat ya, tuh kan, rame ya. Ini belum waktu sebelum pandemi ya. Wah, sebelum pandemi itu lebih rame lagi. Jadi biasanya ada kayak mungkin pasar malam di pinggir jalan gitu ya. Pasar malam gitu, terus kereta kelinci dan lain-lain, rame banget di sini tuh ya. Sekarang lagi musim nanas ya, banyak orang jualan nanas dan tadi saya lihat. Nah, inilah namanya Manuan. Kita mau sampai di sini, nanti kita sambung lagi di trip selanjutnya ya. Soalnya saya bakalan balik ke rumah mungkin nanti selepas Isya gitu ya, jadi kondisinya agak gelap. Oke, kalau gitu saya sudahi dulu perjalanan dan saya sampai di Manuan. Ketemu lagi di trip selanjutnya. Ciao.